Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah altar keluarga pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama di dalam keluarga kita masing-masing untuk beribadah. Biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kita pada hari ini, dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Allah yang kami puji, kami sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kalau kami boleh datang bersama dengan anggota keluarga kami untuk beribadah mencari Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hati Engkau Bapa. Tutup bungkus kami di dalam darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, I know the Lord will make a way. Ya, kita tahu bahwa Tuhan akan membuka jalan. Ya, keluarga Bapak Simon akan menyanyikan lagu ini dan kita juga bersama akan menyanyikannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami akan menyanyikan sebuah lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian yang indah, dan kita tahu bahwa Tuhan kita yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita, ya. Sekalipun di tahun 2021 perjalanan kita masih panjang dan kita tidak tahu bagaimana situasi dan keadaan pada hari-hari yang akan datang, tetapi kita percaya ketika ada Tuhan yang bersama dengan kita, memimpin kita, kita akan dapat melewati setiap jalan kehidupan kita dengan baik karena Tuhan yang ada sebagai pemimpin kita. Nah, sebagaimana Tuhan sudah menolong Ibu Lani Deborah, ya, dia yang akan menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia di hari-hari yang dia lewati dengan pergumulan penyakit yang ada, tetapi dia boleh mengucap syukur
karena dia bisa memasuki tahun 2021 semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Lani Deborah. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Lani Deborah Samuel, tinggal di daerah Cibubur. Puji Tuhan, saya dapat bergabung di SOS ini bukan karena sesuatu hal, tapi saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada saya dan keluarga saya, atas kasih anugerahnya yang sangat luar biasa, sehingga saya dapat melewati tahun demi tahun, sehingga sampai dengan memasuki tahun 2021. Saya dapat merasakan kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberikan di luar perkiraan manusia. Di mana 6 tahun yang lalu saya divonis gagal ginjal kronis, dan 6 bulan ini saya sudah jalani cuci darah. Awalnya saya sangat kecewa dengan Tuhan. Kenapa saya harus alami lagi? Orang tua dulu sudah pernah ngalamin. Saya sempat lari kepada manusia untuk berobat, yaitu seorang profesor dokter yang ahli herbal. Dia mempunyai paket obat untuk cuci darah. Dia berjanji kalau kreatininnya naik dalam 1 minggu, dia akan kembalikan uang. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang saya pikirkan itu terjadi. Dalam belum 1 minggu saya periksa di lab, kreatinin saya naik 2 kali lipat. Aduh, saya sangat down sekali dan merasa dibohongi, dan saya sangat menyesal sekali. Di situ saya menyesal dan saya minta ampun kepada Tuhan Yesus sejadi-jadinya. Saya minta maaf, saya nggak mau lagi untuk lari kepada manusia. Saya berjanji saya ingin setia, apapun prosesnya saya mau alami bersama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan sebelum saya dipanggil, dan saya ingin ambil bagian dalam menyambut kedatangan hari hanya itu. Sekecil apapun, saya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tanpa terasa 6 tahun berjalan, dan saya merasakan kemuliaan demi kemuliaan yang saya dapatkan. Dokter dan perawat katakan hasil lab saya sangat baik sekali. Tapi saya tidak seperti yang kelihatan seperti orang sakit. Di situ saya bersyukur dan puji Tuhan. Kadang-kadang perawat atau teman mengatakan, "Ibu ini sakit, tapi kok kelihatannya seperti orang sehat," gitu. Terus kadang-kadang perawat setiap saya mau periksa berobat kontrol itu seminggu sekali, kadang mereka menanyakan, "Mana pasiennya Ibu?" Saya bilang, "Pasiennya lah saya sendiri," gitu. Begitupun dalam proses cuci darah, banyak kejadian juga yang sering saya merasa terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Semakin saya mengasihi Tuhan, saya ingin lebih dekat dengannya, agar saya tahu apa kehendak Tuhan kepada saya. Akhirnya saya dipertemukan dengan Ibu Megawati,
ternyata inilah maksud Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali. Doa saya akhirnya ini adalah doa saya. Saya tahu saya tidak bisa berdoa dan berkata-kata, tapi saya yakin Roh Kudus akan menuntun saya. Bantu doa saya agar saya selalu kuat, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Amin. Terima kasih. God bless all. Saudara, satu kesaksian yang indah yang menguatkan kita tentunya bagaimana Ibu Lani Deborah mengalami pergumulan ya selama 6 tahun, menderita sakit ginjal sampai harus cuci darah ya. Semua ini tidak mudah. Di tengah-tengah kesulitan dia juga diberikan kesempatan masih tetap bisa bekerja. Nah, semua ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan bersama mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, dan kita mau belajar sebagai keluarga Kristen, yaitu keluarga yang boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang jujur. Mari kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini pada satu tema yang akan kami pelajari, yaitu tentang kejujuran. Tuhan, tolonglah melalui tema tentang kejujuran ini, menolong kami untuk kami bisa hidup berkenan di hati Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru yang berbicara tentang kejujuran. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan kemudian Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25. Amsal 16 ayat yang ke-13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sering mendengar kalau jujur itu hancur. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita jujur justru itu akan membuat suatu penderitaan. Apakah betul seperti demikian? Saudara, ini ada satu kisah yang bisa membuka mata kita. Ternyata justru melalui kejujuran maka berkat mengalir dalam kehidupan daripada Bapak ini. Saudara, ada seorang pengemis yang dia mengemis karena juga usianya sudah lanjut, tidak memungkinkan dia untuk bekerja, sehingga karena dia tidak mempunyai sanak dan keluarga, maka dia melakukan pekerjaan mungkin ya, yang nggak bisa juga dibilangin pekerjaan ya. Dia melakukan satu hal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara mengemis. Suatu hari
dia mengemis ya, dan pada hari itu dari pagi sampai siang dia belum mendapatkan orang yang rela berbagi rezeki baginya. Namun pada waktu itu sudah siang ya, pada jam-jam makan siang ternyata ada seorang karyawati yang melihat bapak itu dan memberikan sedekah kepadanya. Sudah pada waktu memberikan sedekah ya, dan terjadilah perbincangan ya, katakanlah orang itu bernama Sarah. Terjadilah pembicaraan antara Sarah dan pengemis itu ya. Dan Sarah sangat menghormati bapak tua yang menjadi pengemis itu, dan dia memberikan. Pada waktu dia memberikan uang kepada pengemis itu di tempatnya, dia tidak menyadari ternyata bahwa dia sudah menjatuhkan cincin daripada tunangannya, dan dia pergi dan dia pun tidak mengingat akan hal itu dan dia tidak menyadarinya. Saudara, setelah diambil uang itu dan mereka sempat dada-dadaan gitu ya, sebenarnya say goodbye, dan Sarah memberitahukan bahwa dia bekerja di seberang sana. Saudara, nggak lama kemudian uang itu diambil oleh pengemis dan dia lihat, wah ada sebuah cincin. Wah, ini tentu cincin ini adalah milik daripada Sarah. Saudara, kemudian akhirnya dia bergegas-gegas pergi untuk ke toko emas untuk mencek. Ternyata bahwa cincin itu adalah cincin yang asli dan nilainya itu sangat mahal ya. Kemudian dia berpikir tentu tidak mungkin orang atau Sarah tadi memberikan sebuah cincin yang begitu mahal kepadanya ya, dan akhirnya dia pikir pasti ini ada terjadi kesalahan ya. Kemudian pengemis itu tidak menjual cincin itu, kemudian dia pergi untuk mencari perempuan yang bernama Sarah itu dengan tujuan untuk mengembalikan cincin itu. Saudara, di seberang sana itu banyak sekali perkantoran. Dari satu kantor ke kantor yang lain dia bertanya apakah ada karyawati yang bernama Sarah ya. Sampai sudah capek, sampai sore hari akhirnya betul ya, dia menemukan ya kantor daripada Sarah. Dan waktu dia boleh berjumpa dengan Sarah, dia mengatakan kepada Sarah, Sarah, mungkin engkau tidak sengaja sudah menjatuhkan cincin ini di topi saya ya. Kemudian waktu Sarah itu melihat di tangan, oh iya benar, ternyata cincinnya memang tidak ada. Wah, betapa dia bersyukur sekali bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang yang jujur seperti pengemis itu. Saudara, akhirnya singkat cerita, Sarah begitu tergerak ya, dan dia menulis sebuah kisahnya ya, bagaimana dia masih bisa menemukan orang yang jujur ya, di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ternyata orang yang jujur ini, pengemis yang tua ini yang begitu bersikap jujur, masih rela mengembalikan cincin yang menjadi milik Sarah. Nah saudaraku, akhirnya Sarah mengunggah ceritanya ini di sosial medianya dan mengundang simpati, dan dia juga mengajak orang-orang untuk melakukan kegiatan sosial untuk memberikan sesuatu kepada pengemis ini. Sudah singkat cerita, akhirnya dalam beberapa hari mereka Sarah dapat mengumpulkan begitu banyak uang ya untuk diberikan kepada pengemis itu. Dan saudara, luar biasa. Akhirnya
pengemis itu dapat membeli sebuah rumah, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara, ternyata apa yang dikatakan bahwa jujur itu buntung atau jujur itu hancur, tidak. Ternyata bapak pengemis ini melakukan kejujuran, justru berkat mengalir di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah ditebus oleh darahnya Yesus, Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sebenarnya apa sih arti kata jujur? Ya, Saudara, kalau kita membaca di Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi arti kata jujur menurut Alkitab adalah berkatalah yang benar, ya. Jadi sesuai dengan apa adanya. Tapi arti kata jujur juga bisa punya pengertian lurus hati, ya, tidak berbohong, tidak curang, ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa jujur adalah berkata benar, ya, sesuai dengan apa adanya, ya. Lurus hati, tidak bohong, tidak bengkok-bengkok, tidak curang, ya. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, ya. Sebagaimana firman Tuhan di Matius juga memberitahukan kepada kita, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara, bahwa iblis adalah bapa pembohong. Iblis itu senang kalau kita itu tidak jujur. Kita itu berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran, karena dia adalah bapa pembohong. Sementara kita punya Tuhan itu mengajarkan kita akan kejujuran. Kejujuran itu asalnya dari mana? Kejujuran itu asalnya dari Allah. Dari Allah, karena Allah lah yang mempunyai sifat jujur, ya. Sementara iblis adalah bapa pembohong, ya. Namun kejujuran adalah dari Allah. Allah lah yang mengajarkan kita akan kebenaran, dan Allah lah yang melawan segala hal yang tidak benar, ya. Jadi hal yang tidak benar itu adalah dosa, ya. Jadi Allah mengajarkan akan kebenaran. Jadi ketika terjadi penyimpangan, maka itu adalah dosa, ya. Tuhan memerintahkan kita agar kita menjunjung tinggi kejujuran. Jika ada orang yang mengaku bahwa ia adalah mengenal Tuhan, namun dia tidak mempunyai kejujuran, tentu ini adalah ada something wrong, ya. Jadi kejujuran akan menjadi salah satu sifat daripada anak Tuhan, ya. Jadi karena Bapak kita adalah Bapak yang benar, maka dia mengajarkan melalui firman-Nya, dan dia mengajarkan dan memberikan teladan melalui Yesus Kristus anak Allah, memberikan teladan yaitu tentang kejujuran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mempraktekkan kejujuran, maka kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena jelas Amsal memberitahukan kepada kita bahwa orang yang jujur dikasihinya. Jadi Allah akan mengasihi orang yang jujur. Sebagaimana pengemis yang kita dengar di cerita di pendahuluan tadi, memberitahukan kepada kita bahwa ketika dia melakukan, ya, hal yang benar, hal yang jujur, yang bukan miliknya, dia tidak ambil, dan ternyata berkat itu mengalir dalam kehidupannya. Jadi saudara, jadi ketika kita mempraktekkan kejujuran, maka berkat itu akan mengalir, dan kita juga akan merasakan sukacita, ya. Jadi saudara, di dalam hidup ini
saya pikir semua orang senang dengan orang yang jujur, ya. Jadi oleh karena itu firman Tuhan katakan bibir yang benar dikenan raja, ya. Jadi pemimpin yang tertinggi, raja, ya, atau penguasa itu menyukai orang-orang yang benar, ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, ya, pemimpin kita atau bos kita di perusahaan tentu akan senang kalau kita sebagai karyawan, ya, sebagai orang bawahan yang bekerja di kantor memiliki nilai-nilai kejujuran. Sudah, orang-orang yang jujur akan gampang dipromosikan, ya. Jadi ingat ya, bahwa orang-orang yang jujur akan gampang dipromosikan. Sudah, suatu hari ada seorang pengusaha besar, dia adalah CEO dari perusahaan yang besar dan dia tidak mempunyai anak, sehingga dia ingin dan berharap ada seorang yang betul-betul jujur, ya, yang dapat menjadi CEO daripada perusahaan ini, ya, karena dia sudah cukup tua. Singkat cerita, semua orang-orang stafnya itu dipanggil dan dia memberikan benih kepada semua orang-orang yang ada di perusahaan itu, level-level manajer lah, ya. Kemudian dikasih semua bibitnya, kemudian dikasih, dan dia mengatakan ini bibit, silakan engkau tanam dan rawat dengan baik. Nah, nanti 3 bulan kemudian engkau datang, ya, membawa semua hasil daripada ini. Di sanalah saya akan mengumumkan siapa yang akan menjadi CEO daripada perusahaan ini. Saudara, singkat cerita, semua orang membawa bibit itu dan menanamnya, ya. Kemudian setelah 3 bulan, udah waktu yang sudah dekat, semua orang sibuk akan membawa benih yang sudah tumbuh itu ke hadapan CEO, dan mereka semua mengharapkan siapa tahu mereka boleh menjadi CEO yang berikutnya. Sudah, ceritanya ada seorang yang masih cukup muda dan dia sudah berkeluarga dan dia juga levelnya manajernya juga baru, ya. Jadi dia sudah menanam dengan baik, sudah memberi pupuk dan sebagainya, tapi dia bingung kenapa tumbuhan ini tidak tumbuh, gitu ya. Dan dia sudah pupuk sedemikian rupa, dan pada hari H waktu mau kumpul, sebenarnya dia bilang, sebaiknya aku tidak perlu mengumpulkan, malu nggak tumbuh, ya. Kemudian waktu di luar sana, ya, dia sudah sering dengar, wah, semua orang-orang pada bilang bahwa tanaman mereka pada bagus. Sudah, dia akhirnya merasa nggak perlu membawa. Tetapi atas dorongan istrinya mengatakan, sayang, kamu tetap harus membawa ini, ya. Mau orang mengatakan apa nggak peduli, tetapi engkau harus membawanya. Bukti bahwa memang engkau sudah menanam tetapi tidak tumbuh. Sudah ada usaha daripada kamu. Terserah CEO akan menilainya apa, tetapi yang penting kamu sudah berusaha, ya. Singkat cerita, bapak ini dia membawa hasil daripada tanamannya, sekalipun tidak tumbuh tetapi dia tetap membawa. Waktu dia membawa, ya, ternyata hanya 1 polybag dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dia bawa, dan dia melihat teman-temannya yang lain, para senior-senior yang lain, semua tumbuh dengan baik, tanamannya semua tumbuh dengan baik, padinya semua baik, cuma dia seorang yang tidak baik, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Sudah, singkat cerita, akhirnya CEO itu datang melihat semua, dan dia juga melihat ada 1 polybag yang tidak ada
tumbuhan. Kemudian dia tanya, siapa yang punya ini? Kemudian dengan malu-malu si Pak Ahmad tunjuk tangan, saya yang punya, gitu ya. Sorry Pak, nggak tumbuh. Padahal saya sudah menyiramnya dengan baik. Tidak seperti teman-teman yang lain, tanamannya pada tumbuh. Tapi saya betul loh Pak, sudah menyiram dengan baik. Jangan pecat saya ya Pak. Si Pak Ahmad udah ketakutan kalau dia bakalan dipecat. Karena Pak Ahmad langsung dipanggil. Ayo kamu sini. Siapa kamu? Ahmad katanya. Kemudian, maaf Pak, jangan aku dipecat. Aku sudah menanam dengan baik tetapi tidak menghasilkan. Kemudian langsung CEO menepuk pundaknya. Saudara semua bangkit berdiri. Kita sambut CEO kita yang berikutnya, Pak Ahmad. Wah, ternyata saudara Pak Ahmad kaget sekali. Bagaimana mungkin orang polybagnya kosong, nggak ada tumbuhan yang ada, sementara orang-orang lain pada tumbuhnya bagus. Kemudian si CEO ya berkata, ini Pak Ahmad adalah calon CEO yang baru. Saudara-saudara, dia adalah orang yang jujur. Saudara tahu nggak katanya? Nggak mungkin tanaman-tanaman ini tumbuh karena benih padi yang saya berikan kepada kalian semua itu adalah benih padi yang saya sudah rebus. Dan hal itu tidak mungkin akan tumbuh. Berarti kalian semua sudah tidak jujur kecuali Pak Ahmad. Pak Ahmad lah yang pantas untuk menjadi CEO kita yang baru. Saudara, ternyata bahwa kejujuran mendatangkan berkat. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi jujur itu datangnya dari Allah, dan setiap anak-anak Tuhan sungguh diharapkan untuk jujur ya. Percayalah, perkataan orang bahwa jujur itu buntung, jujur itu hancur, enggak akan berlaku ya. Bagi kita orang yang percaya, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka berkat itu selalu tersedia bagi orang-orang yang jujur, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir, apa sih yang menjadi akibat daripada ketidakjujuran? Saudara, kalau kita tidak jujur, maka kita akan ada rasa bersalah ya. Rasa bersalah yang ditudingkan ya lewat hati nurani kita. Hati nurani kita menegur kita ya. Kita akan merasa bersalah ya ketika kita tidak jujur ya. Beban rasa bersalah ini akan mencegah ya orang yang tidak jujur untuk mendapatkan ketenangan. Jadi saudara, kalau saudara tidak jujur, maka hidup saudara tidak akan tenang. Saudara tidak akan mendapatkan kesenangan. Saudara tidak akan mendapatkan kepuasan ya. Dan saudara tidak akan mendapatkan pemenuhan yang maksimum ya. Selalu ada rasa kurang ya. Rasa kurang yang disebabkan dari ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran punya dampak saudara. Jadi hati nurani kita akan menuding kita. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk hidup jujur sehingga kita tidak dituding oleh hati nurani kita, dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang tenang, dan kita mendapat kepuasan dan juga pemenuhan yang maksimum ya. Kemudian saudara, apa akibat dari ketidakjujuran? Nah, orang yang tidak jujur akan menciptakan kebohongan dan kebohongan yang lain. Jadi satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Saudaraku, hati-hati ya. Di dalam banyak hal kita diajarkan untuk kita boleh jujur ya. Jadi kalau saudara melakukan ketidakjujuran ya atau bohong
ya. Bohong yang pertama akan diikuti oleh bohongan yang kedua. Oleh karena apa? Karena ada rasa ingin menutupi rasa malu, ya. Nanti kalau ketahuan aku bohong kan malu, jadi menciptakan kebohongan yang lain. Jadi saudara, hati-hati ya. Jadi mari kita belajar hidup jujur supaya kita tidak menjadi malu kalau ketahuan kita tidak jujur, dan kita juga akan merasakan dampak sosial yang akan mengucilkan kita akibat ketidakjujuran kita. Kemudian apa akibat yang lain? Akibat ketidakjujuran ada hubungan yang rusak, ya. Jadi karena adanya rasa tidak percaya, ya. Jadi saudara, unsur kepercayaan harus ada dalam setiap relasi. Jadi ketika kita tidak jujur, maka itu akan mengakibatkan hubungan rusak, ya. Di dalam kehidupan keluarga juga demikian. Kalau ada salah satu, ya, entah suami atau istri, ya, yang tidak jujur melakukan perselingkuhan, mungkin pasangannya tidak tahu, ya, tetapi percayalah, ya, someday, suatu hari pasti tahu. Sepandai-pandainya orang menyimpan kebohongan, suatu hari akan ketahuan juga, ya. Jadi sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan, saudara jangan pikir, ya, tidak akan terbongkar. Kalau suatu hari terbongkar, maka saudara akan mendapatkan malu. Dan saudara bagaimana menutupi ketidakjujuran itu, kebohongan itu, ya? Saudara akan selalu merasa bersalah, maka saudara jadi hidupnya tidak tenang. Jadi hubungan akan menjadi rusak, ya, penuh dengan kecurigaan. Jadi saudara, di dalam menjalin kehidupan rumah tangga, kejujuran harus menjadi hal yang penting, yang perlu di dalam membangun relasi. Tanpa kejujuran, maka sebuah keluarga itu cepat atau lambat akan hancur. Demikian juga ketika saudara bekerja, ya, di perusahaan, tanpa kejujuran, maka saudara juga tidak akan mendapatkan promosi, ya. Jadi karena setiap promosi, semua karakter-karakter kita akan diperhatikan, ya. Jadi saudara, waktu saudara menjadi seorang mahasiswa atau seorang siswa, ya, yang masih belajar di bangku sekolah, ketika saudara tidak jujur, ya, saudara akan mengalami kerugian, ya. Apalah artinya saudara nyontek dapat nilai bagus tetapi saudara tidak mempunyai ilmu. Nanti ketika terjun di masyarakat, apapun saudara nggak tahu. Karena apa? Karena hasil nilai yang baik semua oleh karena nyontek. Saudara nggak punya skill. Saudara, di zaman sekarang orang nggak akan lihat nilai saudara yang bagus-bagus itu tanpa saudara punya skill, ya. Jadi saudara, bagaimana saudara bisa punya skill kalau saudara di dalam studinya hanya cheating melulu, ya, nyontek melulu. Jadi saudara, ini menjadi bagian peringatan bagi kita semua supaya kita belajar untuk boleh hidup jujur, ya. Jadi hidup jujur itu dimulai dari sedini mungkin, ya, dan kejujuran itu perlu dilatih, ya. Jadi kita harus melatih kejujuran itu, dan percayalah dengan kita melatih kejujuran itu dan membicarakan kejujuran itu setiap hari dan mempraktekkan kejujuran itu setiap hari dari hal-hal yang kecil, ya, berkata yang benar, ya, berpikir yang benar, bersikap yang benar, semua harus jujur, harus autentik, harus sesuai dengan kenyataan. Nah, dengan demikian hidup kita semua akan diberkati. Saudara mau diberkati? Kalau saudara mau diberkati, hiduplah jujur, ya. Karena orang yang jujur akan diperhatikan Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya jujur. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, dan mari
kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, bahwa kebenaran yang sungguh mengajarkan kami, yaitu agar kami hidup jujur. Ketika bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasih oleh Tuhan. Tuhan, kami ingin Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu kami ingin hidup sebagai orang yang lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Apa yang bukan menjadi bagian milik kami tidak berusaha untuk mendapatkannya. Apa yang menjadi bagian kami, itulah akan yang kami miliki. Kami tidak ingin memiliki sesuatu dengan cara yang curang. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau terus boleh melatih kami untuk kami boleh berkata jujur, berpikiran yang baik, yang benar, dan juga mempraktekkan kejujuran di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sangat menyukai akan kejujuran, menyukai akan kebenaran, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Allah yang benar yang sudah mengajarkan kami akan kejujuran. Tuhan, tolong kami agar kami dapat belajar jujur, karena dengan demikian kami tidak dituding oleh rasa bersalah dari hati nurani kami. Tuhan, tolong kami agar kami belajar menjadi orang yang jujur, sehingga relasi kami dengan keluarga kami, suami istri dan anak-anak semua, serta jujur dengan pemimpin kami, maka kami yakin dan percaya hubungan yang indah akan terjalin di antara sesama manusia ketika kami bersifat jujur. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Jadikanlah kami semua keluarga yang berusaha untuk hidup jujur, hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup jujur, hidup benar, maka Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam permasalahan. Mungkin salah satu pasangannya telah berbuat tidak jujur, telah melakukan perselingkuhan sehingga melukakan hati pasangannya. Tuhan, tolong agar melalui firman Tuhan ini mereka boleh kembali bertobat, mencari Tuhan, hidup benar, sehingga keluarga mereka dapat tertolong. Tuhan, kami tahu bahwa ketidakjujuran akan melukai pasangan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, ampuni setiap perselingkuhan yang ada, yang pernah terjadi. Di dalam nama Yesus kami putuskan segala ikatan-ikatan perselingkuhan ini, sehingga jangan sampai perselingkuhan menjadi rumah tangga porak-poranda dan anak-anak menjadi korban. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang masih bekerja. Ajar kami untuk bekerja dengan baik dan benar, dengan jujur, jangan melakukan kecurangan-kecurangan, karena Tuhan tidak suka. Demikian juga pada anak-anak kami berdoa agar anak-anak kami yang masih studi, baik di bangku SD, SMP, SMA, maupun mereka yang sudah menjadi mahasiswa, kiranya Tuhan tolong agar mereka pun belajar mempraktekkan kejujuran di dalam mereka menempuh bangku sekolah, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengamini bahwa orang yang jujur maka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah poin tentang kejujuran yang kami pelajari hari ini bukan hanya sekedar belajar, tetapi sungguh boleh menjadi bagian yang kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan saudara boleh melanjutkan dengan diskusi sesama anggota keluarga. Tuhan memberkati kita.